kecilku menuju sekolah dengan hati tulus penuh semangat. Ku bimbing mereka, anak-anak bangsa. Setiap senyum mereka adalah harapanku. Setiap kata yang terucap jadi inspirasiku. Oh, perjuangan seorang guru meniti jalan panjang penuh liku. Dengan cinta dan kasih sayang, ku bentuk masa depan gemilang. Terkadang lelah dan menyapa raga, namun tak pernah padamkan asa. Karena ku tahu arti tugas mulia, mengantar mereka gapai cita-cita. Setiap tetes keringat jadi saksi bisu, setiap peluk yang jatuh demi ilmu. Oh, perjuangan seorang guru meniti jalan panjang penuh liku. Dengan cinta dan kasih sayang, ku bentuk masa depan gemilang. Meski cobaan menghadang langkahku, tak akan goyah tekadku. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Miss Dancer semuanya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Di sini kami akan membuat perancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Di sini ada beberapa materi pemaparan dari kami yang nantinya akan kami coba untuk agar bisa diimplementasikan ke dalam kegiatan kokurikuler sekolah, yaitu kegiatan P5. Di mana kegiatan ini sangat tepat sekali dengan tema yang kita ambil pada kegiatan P5 di tahun ini, di kelas 5 dan 6 khususnya, yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Ini kegiatan sendiri ya, sudah kami jelaskan tadi, kegiatan P5 dengan tema bangun jiwa dan raga, topik gerak kreatif. Nah, mungkin nanti ini bisa diimplementasikan ke dalam kegiatan P5 kita di sekolah. Adapun latar belakang dari kegiatan ini, yaitu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, yaitu kekuatan batin, adapun pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Yang kedua yaitu senam, sendiri merupakan aktivitas kebugaran jasmani yang memiliki koordinasi, gerakan, dan dilakukan dengan iringan musik atau irama. Yang ketiga, kurangnya kesadaran warga SD plus IGM akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Kemudian yang terakhir, latar belakangnya yaitu kegiatan ini merupakan penerapan dari pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Kemudian tujuan dari program ini yaitu yang pertama, membagikan praktik baik kepada guru terkait kolaborasi Kombel dalam menerapkan tugas berbasis proyek yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani agar dapat hidup aktif sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, dapat memfasilitasi murid berkreasi dengan merancang sebuah senam kreasi yang dapat digunakan sebagai aktivitas fisik dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian capaian program, yaitu ada beberapa capaian program di sini, ada 3 kami buat. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran kebugaran jasmani dengan penerapan karya berbasis proyek. Yang kedua, terjalinnya kerjasama antar guru yang tergabung dalam komunitas belajar di sekolah. Yang ketiga, peningkatan kreativitas peserta didik dalam merancang sebuah senam kreasi.
Jadi nantinya proyek ini akan dilakukan dalam bentuk senam kreasi yang dirancang sendiri oleh peserta didik atau siswa kita. Adapun langkah-langkah di sini yang dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, beragam, memanfaatkan media belajar dan penggunaan strategi belajar bertujuan untuk dapat menghasilkan sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Adapun yang meliputi yaitu yang pertama, berdiskusi bersama peserta didik dalam teknis, menentukan kelompok sebelum memulai materi pembelajaran. Setelah terciptanya kelompok, guru menjelaskan tentang teknis materi yang akan dilaksanakan oleh siswa dalam proses pembelajaran dengan memodifikasi komponen gerakan senam yang terdiri dari gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan yang berkesinambungan dengan iringan musik atau irama yang harus diciptakan dari ide-ide kreatif peserta didik yang menarik dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak di sini kita minta untuk membuat sebuah atau merancang sebuah kegiatan senam yang diciptakan sendiri dari ide-ide kreatif siswa. Yang kedua, selanjutnya proses merancang atau modifikasi gerakan senam pembelajaran ini sesuai dengan tujuan utama pembelajaran PJOK adalah pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran sehingga peserta didik menjadi lebih inovatif lagi ke depannya. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan materi inti, proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif. Yang keempat, berkaitan dengan tujuan mata pelajaran PJOK adalah siswa aktif bergerak dalam melaksanakan aktivitas olahraga sehingga membuat siswa menjadi sehat, bugar, dan timbullah rasa percaya dirinya. Adapun hasil yang diharapkan, yang pertama yaitu motivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik meningkat. Yang kedua, aktivitas peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, hasil belajar siswa meningkat sehingga peserta didik mengalami perubahan, tidak hanya dari hasil pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotornya saja, akan tetapi juga dari segi perilaku, keterampilan, dan karakter peserta didik. Jadi, pembelajaran dari proses keseluruhan itu untuk dapat mengajar dengan baik perlu menganalisis permasalahan yang dialami peserta didik. Kemudian menganalisa solusi, membuat perencanaan dengan baik dan matang, serta mengimplementasikannya ke dalam praktik pembelajaran. Itu yang akan kita praktikkan di kegiatan P5 nantinya. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini, yaitu koordinator program, wakil kepala sekolah bidang kurikulum SD plus IGM Palembang. Yang kedua, tim pelaksana yaitu guru-guru dan staf sekolah SD plus IGM Palembang. Yang ketiga adalah rekan sejawat yaitu guru mata pelajaran PJOK, PAI, bahasa Inggris, TIK, dan guru kelas. Adapun pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu SD plus IGM Palembang memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program ini dengan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga pengajar yang kompeten, serta semangat kolaboratif dari seluruh pihak yang terlibat. Adapun rencana evaluasi nanti ke depannya yaitu metode. Dari metode yaitu observasi langsung, angket dan wawancara. Kemudian kriteria, keberhasilan program dan evaluasi berdasarkan pencapaian tujuan, partisipasi aktif, peserta, dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Adapun dari waktunya, yaitu evaluasi akan dilakukan setiap akhir kegiatan dan pada akhir program nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu kemungkinan tantangannya yaitu cuaca. Nah, kalau cuaca sedang tidak kondusif atau tidak memungkinkan seperti hujan maupun panas terik, kegiatan ini dapat dipindahkan harinya nantinya. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok dengan keadaan ini sering ditemukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting atau
sesuai dengan keadaan nantinya ya. Kemudian kesalahan teknis pada sound. Karena ini menggunakan iringan musik atau irama, yaitu kita pentingnya menggunakan sound. Dalam hal ini nanti adanya kolaborasi antara waka sarpras dan guru yang paham dengan penggunaan alat sound untuk menanganinya. Baiklah, itu sedikit pemaparan dari kami tentang rancangan kegiatan kokurikuler yaitu P5 yang berkaitan dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Mungkin ada sedikit masukan, sumbang saran dari Miss dan Sir semuanya. Kami persilakan. Oke, mungkin itu dulu ya yang dapat kami tampilkan pada hari ini. Semoga nanti ke depannya kita semua dapat berkolaborasi dalam mewujudkan siswa SD plus IGM atau warga SD plus IGM yang dapat aktif, sehat sepanjang hayat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.